Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menghadiri mata kuliah kita hari ini. Adapun materi yang akan kami bahas adalah kas dan piutang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Saudara Badrus dan juga Saudari Rauza. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, ada sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab dan penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai materi kas dan yang kedua mengenai materi piutang. Baiklah, saya persilahkan untuk Saudara Badrus menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang kas. Kas, yang pertama kas adalah aktiva yang paling liquid dan merupakan dasar pengukuran akuntansi untuk pos-pos lainnya. Kas diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Pada umumnya, kas terdiri dari uang logam, kertas, dan deposito yang tersedia di bank. Kas dapat dikatakan sebagai instrumen keuangan yang dapat dinegosiasikan atau tertera perpinjaman di dalamnya, seperti cek pribadi, cek yang disahkan, cek kasir, wesel, dan rekening tabungan bank. Di antara pos-pos tersebut, ada juga beberapa pos yang diperdebatkan dalam klasifikasi kas atau tidak, seperti uang muka perjalanan dan perangko pos. Sedangkan dana kas kecil dan uang kembalian diklasifikasikan sebagai kas karena digunakan untuk melikuidasi kewajiban lancar dan memenuhi beban operasi perjalanan. Selanjutnya, kas adalah aktiva yang paling rentan untuk disalahgunakan. Pelaporan kas secara umum bersifat langsung, akan tetapi terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Masalah-masalah ini berhubungan dengan pelaporan. Yang pertama yaitu kas yang dibatasi untuk restriktif. Jika jumlah kas restriktif material, maka kas ini dipisahkan dari kas reguler yang biasa digunakan perusahaan. Kas yang dibatasi dikelompokkan dalam kelompok aktiva lancar atau aktiva jangka panjang, sesuai dengan tanggal pengeluaran atau ketersediaannya. Selanjutnya, kas jangka lancar. Apabila kas akan digunakan untuk membayar kewajiban yang ada atau jatuh tempo. Yang B, jangka panjang. Apabila kas dipegang untuk periode waktu yang lama. Selanjutnya, yang kedua, overdraft bank. Overdraft bank terjadi apabila sebuah cek ditulis dengan nilai yang melebihi rekening kas. Hal tersebut harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan secara umum ditambahkan dan dilaporkan sebagai utang usaha. Apabila jumlah tersebut material, maka mengungkapkan pos tersebut harus dipisah pada bagian depan neraca atau dalam catatan yang bersangkutan. Selanjutnya, overdraft bank umumnya tidak di-offset, terdapat akun kas. Pengecualian utamanya adalah apabila kas tersedia pada akun lainnya di bank yang sama di mana overdraft tersebut terjadi. Maka dalam kasus tersebut harus dibutuhkan pengomsetan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu equivalent cash. Equivalent cash merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang dapat segera
dikonversi menjadi sejumlah kas yang diketahui dan mendekati tanggal jatuh temponya, sehingga risiko perubahan tingkat bunga tidak signifikan. Selanjutnya, secara umum, investasi dengan jatuh tempo atau hari kurang yang hanya memenuhi definisi ini. Contoh-contoh dari equivalent cash adalah reassury bill, komersial paper, dan dana pasar uang. Jumlah identitas bisnis menggabungkan kas dengan investasi sementara di dalam neraca. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Badrus. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rauza. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Nadia yang telah memberikan saya waktu untuk melakukan presentasi. Selanjutnya, piutang. Piutang atau receivable. Dalam upaya menjual produk, setiap perusahaan menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberikan kemudahan cara pembayaran dengan cara kredit. Penjualan kredit adalah metode penjualan yang digunakan perusahaan di mana pihak pembeli tidak perlu melakukan pembayaran pada saat menerima produk yang dibelinya, tetapi dapat dilakukan beberapa waktu setelah penyerahan produk. Perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit akan menciptakan piutang usaha pada asetnya. Tagihan yang disertai dengan janji tertulis disebut piutang, sedangkan tagihan yang disertai dengan janji tertulis disebut wesel. 3 kriteria agar suatu hal dapat dikelompokkan sebagai piutang perusahaan. Yang pertama, terjadi akibat transaksi masa lalu. Tagihan kepada pihak lain yang bukan diakibatkan oleh transaksi tidak dapat dikategorikan sebagai piutang. Contoh, janji pemerintah yang memberikan pelatihan kerja dan donasi kepada suatu perusahaan tidak termasuk piutang karena janji tidak termasuk transaksi. 2. Jumlah tagihan dapat diketahui dengan jelas. Tagihan berupa uang, barang, atau jasa kepada pihak lain harus dapat dengan jelas diketahui nilainya dengan mata uang tertentu. Contoh, garansi penjualan barang elektronik tidak termasuk tagihan karena nilai garansi tidak dapat dihitung. Yang terakhir, pihak yang ditagih diketahui dengan jelas. Tagihan kepada pihak lain harus disertai dengan kejelasan pihak yang wajib menyerahkan uang, barang, atau jasa. Klasifikasi piutang berdasarkan jenis dan asalnya. Yang pertama, piutang dagang, trade receivables. Piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang diproduksi perusahaan. Yang kedua, piutang non-dagang, non-trade receivables. Piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam materi ini termasuk kelompok ini adalah yang pertama, persekot dalam kontrak pembelian. Yang kedua, klaim terhadap perusahaan yang bersangkutan atas barang yang rusak atau hilang. Yang ketiga, klaim terhadap perusahaan asuransi atau kerugian yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat, klaim terhadap karyawan perusahaan. Yang kelima, klaim terhadap restitusi pajak. Yang keenam, piutang dividen, dan lain-lain. Selanjutnya, piutang usaha dan pengakuannya. Piutang diakui sebagai harga penukaran. Harga pertukaran adalah jumlah yang terutang dari debitor atau pelanggan yang dibuktikan dengan dokumen bisnis, yaitu faktur atau invoice. 2 faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga pertukaran, yaitu yang pertama, diskon dagang, yang kedua, diskon tunai atau diskon penjualan. Diskon dagang digunakan untuk mengutip harga yang berbeda dari pembelian dalam kuantitas yang berbeda pula, atau untuk menyembunyikan harga faktur yang sebenarnya dari kompetitor perusahaan. Sementara itu, diskon tunai diberikan sebagai stimulus, sehingga pembeli membayar hutang secepatnya. Piutang tak tertagih dan pengungkapannya.
merupakan kerugian pendapatan dan penurunan laba suatu perusahaan ketika suatu piutang tidak bisa dikembalikan oleh kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Piutang yang tak tertagih tersebut harus dihapus dari saldo piutang. Penghapusan piutang ini merupakan kerugian karena pencatatannya tidak dibebankan ke akun kerugian piutang, tetapi ke akun cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang merupakan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada suatu periode akuntansi. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rauza yang telah membawakan materi hari ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Ada dua metode penghapusan piutang tak tertagih. Yang pertama ada metode penghapusan langsung, dan kemudian yang kedua ada metode penyisihan atau metode cadangan kerugian piutang. Masing-masing ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, untuk metode penghapusan langsung itu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, digunakan untuk perusahaan kecil. Yang kedua, kerugian piutang diakui pada saat piutang benar-benar tidak dapat ditagih. Dan yang ketiga, piutang yang tidak dapat ditagih dibebankan pada rekening kerugian piutang. Kemudian untuk metode penyisihan atau metode cadangan kerugian piutang ini memiliki 3 ciri-ciri juga. Yang pertama, digunakan perusahaan yang memumpuni. Yang kedua, perhitungan pencadangan piutang yang kemungkinan tak tertagih. Dan yang ketiga, jika piutang tak tertagih, dibebankan di akun cadangan kerugian piutang. Slide selanjutnya. Perbedaan pembuatan jurnal antara metode penghapusan langsung dan metode penyisihan cadangan. Untuk pertama, penggunaan atau pembuatan ayat jurnal penetapan cadangan kerugian piutang pada metode penghapusan langsung itu tidak ada jurnalnya. Kemudian untuk metode cadangan itu ada 2 akun. Yang pertama, akun beban kerugian piutang dimasukkan ke sisi debit, kemudian akun cadangan kerugian piutang dimasukkan ke sisi kredit. Kemudian yang kedua, ayat jurnal pemutusan dan melakukan penghapusan piutang. Dalam metode penghapusan langsung ada 2 akun. Yang pertama, akun kerugian piutang dimasukkan ke sisi debit, kemudian yang kedua, akun piutang dimasukkan ke sisi kredit. Sedangkan untuk metode cadangan tersendiri, itu ada 2 akun. Yang pertama, akun cadangan kerugian piutang masuk ke sisi kredit, yang kedua, akun piutang masuk ke sisi kredit. Maaf, sebelumnya, untuk akun cadangan kerugian piutang, penentuan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Yang pertama, ada jumlah penjualan, kemudian yang kedua ada saldo piutang. Yang pertama, jumlah penjualan itu berdasarkan persentase tertentu dari saldo akun penjualan pada saat cadangan kerugian piutang dibuat. Kemudian saldo piutang berdasarkan persentase tertentu dari saldo akun piutang pada saat cadangan kerugian piutang itu ditetapkan. Slide selanjutnya, yaitu pengakuan wesel tagih. Apa itu wesel tagih? Wesel tagih adalah perjanjian tertulis tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang yang bersifat jangka panjang. Kemudian ada 2 macam pengklasifikasian wesel tagih. Yang pertama ada wesel berbunga atau interest bearing note. Yang kedua ada wesel tanpa bunga, yaitu zero interest bearing note. Yang pertama, wesel berbunga itu wesel yang dicirikan dengan suku bunga yang telah diterapkan. Kemudian, wesel tanpa bunga itu wesel yang dicirikan dengan suku bunga bagian dari nilai nominal yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Kemudian, slide selanjutnya, yaitu penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Jika ada perusahaan yang memiliki piutang usaha kepada pihak lain tetapi belum jatuh tempo, dapat menggunakan piutang tersebut untuk memperoleh kas dalam waktu yang lebih cepat. Kemudian ada 2 cara penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas, yaitu yang pertama ada piutang dipakai sebagai jaminan, kemudian yang kedua penjualan piutang atau factoring atau anjak piutang. Yang pertama, piutang dipakai sebagai jaminan ketika semua kemungkinan dan risiko yang timbul berkaitan dengan piutang tersebut menjadi tanggung jawab peminjam. Kemudian yang kedua, penjualan piutang itu, semua kemungkinan dan risiko yang timbul berkaitan dengan piutang tersebut menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang membelinya. Slide selanjutnya,
Yaitu ada kasus yang berkaitan dengan piutang. Yang pertama, ada transaksi yang menggunakan wesel berbunga, yaitu contohnya sebuah wesel tertanggal 1 April 2017 dengan nilai nominal 400 juta rupiah yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017, kemudian didiskontokan atau dijaminkan kepada bank pada tanggal 21 April 2017 dengan bunga diskontonya yaitu 15%. Maka dari contoh soal di atas, misalnya wesel tersebut berbunga sebesar 24% setahun, maka jumlah uang yang akan diterima perusahaan pada saat pendiskontoan atau penjaminan wesel adalah, jadi untuk perhitungannya, kita tentukan dulu nominal weselnya ada 400 juta rupiah. Kemudian untuk menentukan bunga weselnya, jadi nominal weselnya yaitu 400 juta rupiah dikali 24%, yaitu wesel berbunga selama setahun dikali 3 per 12. 3 adalah jumlah bulan dari tanggal 1 April 2017 sampai tanggal 1 Juli 2017 per 12. 12 adalah jumlah bulan dalam 1 tahun, yang hasilnya yaitu 24 juta. Kemudian untuk menentukan nilai jatuh tempo, maka 400 juta dikurangi 24 juta hasilnya yaitu 400 juta, mohon maaf, 400 juta ditambah 24 juta hasilnya, maka 424 juta rupiah. Kemudian untuk diskontonya, 400 juta rupiah dikali 72 per 360. 72 yaitu jumlah hari dari tanggal 1 April 2017 sampai tanggal 1 Juli 2017 per 360. 360 adalah jumlah hari dari setahun dikali 15%. 15% adalah bunga diskonto. Maka hasilnya yaitu 12 juta. Dan untuk menjumlahkan uang yang diterimanya, maka 424 juta dikurangi 12 juta, maka hasilnya itu 412 juta rupiah. Slide selanjutnya. Maka ayat jurnal yang dibuat untuk transaksi pendiskontoan wesel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk menulis tanggalnya yaitu 21 April 2017. Kita menulis akun bank masuk ke sisi debit sebesar 412 juta rupiah, kemudian akun wesel tagih dimasukkan ke sisi kredit sebesar 400 juta rupiah, kemudian akun pendapatan bunga dimasukkan ke sisi kredit sebesar 12 juta rupiah. Slide selanjutnya. Yaitu yang kedua ada transaksi yang menggunakan wesel tidak berbunga. Jadi ada cerita sebuah wesel tertanggal 1 April 2017 dengan nilai nominal 400 juta rupiah yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017. Kemudian didiskontokan atau dijaminkan kepada bank pada tanggal 21 April 2017 dengan bunga diskonto yaitu 15%. Maka dari contoh soal di atas, jumlah uang yang akan diterima perusahaan pada saat pendiskontoan wesel adalah yang pertama, kita harus mengetahui nominal weselnya yaitu ada 400 juta rupiah. Kemudian penentuan diskontonya yaitu nominal weselnya yaitu 400 juta rupiah dikali 72 per 360. 72 yaitu jumlah hari dari tanggal 1 April 2017 sampai tanggal 1 Juli 2017 per 360. 360 adalah jumlah hari dalam 1 tahun dikali 15%. 15% adalah bunga diskonto, maka hasilnya yaitu 12 juta rupiah. Maka untuk penentuan uang yang diterimanya, 400 juta rupiah dikurangi 12 juta rupiah, hasilnya 388 juta rupiah. Slide selanjutnya. Maka ayat jurnal dibuat untuk transaksi pendiskontan wesel tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan melupakan tanggal dari akun tersebut, yaitu tanggal 21 April 2017. Yang pertama, kita masukkan ke akun bank ke dalam sisi debit sebesar 388 juta rupiah. Kemudian, akun beban bunga dimasukkan ke sisi debit sebesar 12 juta rupiah. Kemudian, akun wesel tagih dimasukkan ke sisi kredit sebesar 400 juta rupiah. Slide selanjutnya. Ada kasus anjak piutang. Pada tanggal 1 Oktober 2017, karena membutuhkan uang tunai dengan waktu cepat, PT Tunas Bangsa menjual piutang sebesar 500 juta rupiah. Kemudian, syarat pembayaran yang diterapkan perusahaan tersebut adalah 2/10, N/30.
Kemudian cadangan kerugian yang sudah ditetapkan adalah 20 juta rupiah. Piutang sebesar 500 juta rupiah ini kemudian dibeli oleh PT Nugraha, yaitu PT sebuah perusahaan anjak piutang, seharga 450 juta rupiah setelah diteliti. Setelah diteliti, ternyata piutang ini yang masih dalam masa potongan sebesar 400 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi, kita menentukan dahulu nilai penjualan piutang yaitu 450 juta rupiah, kemudian nilai piutang yang dijual ada sebesar 500 juta rupiah. Kemudian untuk menentukan nilai potongan tunai yaitu 400 juta rupiah dikali 12% atau 2/10 ya. Kemudian hasilnya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Kemudian untuk cadangan kerugian piutangnya ada sekitar 20 juta rupiah. Maka untuk nilai piutang bersihnya, yaitu caranya 500 juta rupiah dikurangi 8 juta, dikurangi 20 juta dengan hasil 472 juta rupiah. Kemudian kerugian penjualan piutangnya dengan cara 472 juta rupiah dikurangi 450 juta rupiah, maka akan dihasilkan 22 juta rupiah. Slide selanjutnya. Maka, ayat jurnal yang dibuat untuk aktivitas penjualan piutang PT Tunas Bangsa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan melupakan untuk menulis tanggal, yaitu tanggal 1 bulan Oktober 2017. Ada akun kas masuk ke sisi debit sebesar 450 juta rupiah, kemudian akun potongan penjualan sebesar 8 juta rupiah masuk ke sisi debit juga, kemudian ada juga cadangan kerugian piutang masuk ke sisi debit sebesar 20 juta rupiah, kemudian akun kerugian anjak piutang masuk ke sisi debit juga sebesar 22 juta rupiah, kemudian akun piutang usaha masuk ke sisi kredit sebesar 500 juta rupiah. Slide selanjutnya. Baiklah, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan penutup. Bagi yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun mengkonfirmasi penjelasan, dan juga memberikan pertanyaan, silakan disampaikan di kelas bersama Bapak Rosyid. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.